Tafsir Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, ciptaan DKI Darul Kutub Al-Ilmiyah, 7 jilid. Ini jilid 1, ini jilid 7, jilid yang terakhir. Beliau dalam tafsirnya ini dengan catatan dan pengantar Ahmad Fathi Abdurrahman Hijazi. Dijelaskan di sini, beliau lahir tahun 241 dengan nama lengkap Abu Muhammad Abdurrahman Ibn Abi Hatim Muhammad Ibn Idris Ibn Mundir. Beliau wafat tahun 327. Di antara fadail, kelebihan, manakib, keistimewaan, kelebihan, karamah beliau, dan sifat-sifat inspiratif yang diberikan contoh oleh beliau. Di antaranya ialah dikatakan di sini di pengantar tafsir Ibnu Abi Hatim, 1, ketika beliau di Mesir selama 7 bulan tidak pernah berhenti berguru mengaji pada ulama-ulama Mesir siang malam, sampai 7 bulan tidak pernah makan kuah beliau, Ibnu Abi Hatim. Suatu ketika beliau dan kawannya menengok seorang ulama yang sedang sakit, syekh, dan beliau melihat ikan laut, satu ikan laut, sabakah, lalu dibeli. Begitu nyampe rumah, ketika beliau di Mesir, tibalah waktu mengaji pada gurunya. Hadara waktu majlisi ba'di syuyukh, telah tiba waktunya hadir di majlisnya sebagian para masyayikh Mesir. Lalu Ibnu Abi Hatim bergegas untuk mengaji pada ulama Mesir. Ikan yang dibeli itu 3 hari belum dimasak. Padahal ikan itu kesukaannya. Bergegas mengaji sampai 3 hari belum diapa-apakan ikan laut itu. Tidak ada kulkas, tidak ada freezer. Akhirnya hampir saja ikan laut itu rusak. Dan karena masih sempat dimakan tapi belum sempat masak, hampir rusak, maka fa'akalnahu nay'a, maka kita makan ikan itu dalam keadaan mentah. Tibalah pada majlis guru syekh di Mesir, dan gurunya mengatakan la yustata'ul ilmu birahatil jasad, tidak dimampui ilmu dengan enak-enakan tubuh fisik. Enak-enakan istirahat sulit untuk memperoleh ilmu. Enak-enakan menganggur sulit untuk memperoleh ilmu. Yakni enak-enakan istirahat yang berlebihan. Ini yang kedua, yang pertama. Yang kedua, pada pengantar Ibnu Abi Hatim ini, pengantarnya adalah Ahmad Fathi Abdurrahman. Di halaman 14, jilid 1, tafsir Ibnu Abi Hatim, ketika terjadi harga mahal, al-ghala, ada sahabat Ibnu Abi Hatim mengirimkan dari Iran, Asbahan tepatnya, yaitu
barang-barang hububan, biji-bijian, diberikan pada Ibnu Abi Hatim, dikirimi, dibantu oleh Ibnu Abi Hatim, dijual dengan harga 20.000 dan disebutkan dinar atau dirham. Dan kata kawannya yang ngasih itu mengatakan, Ibnu Abi Hatim, nanti kalau sudah dijual, uangnya belikan rumah. Berarti ini besar itu nilainya. Karena hasil penjualan itu bisa untuk beli rumah. Oleh Ibnu Abi Hatim diberi kawannya itu bukan dijual. Yakni bukan dibelikan rumah. Uang 20.000 itu dibagikan orang-orang fakir. Dan lalu mengirim surat pada kawannya yang menghadiahi, yang membantu biji-bijian. Biji-bijian yang kamu kirim sudah aku belikan gedung di surga. Kan dikasihkan orang-orang fakir. Bagikan membeli gedung di surga. Kata kawannya, aku ridha, aku menerima jika kamu menjamin rumah di surga. Maka Ibnu Abi Hatim melakukan stempel perjanjian. Fakatabtu ala nafsi sokkan, aku tulis kesediaan diriku dengan stempel bin doman, insyaallah dijamin surga. Uang yang dari sahabatnya itu, uang penjualan biji-bijian dari sahabatnya itu diberikan pada orang-orang fakir. Nah, tidak lama kemudian Ibnu Abi Hatim tidur bermimpi dan ada ilham dari Allah. Qad qabilna dhamanaka, aku terima jaminanmu. Yani insyaallah dijamin surga, insyaallah, dengan menyedekahkan uang 20.000 itu pada orang fakir dari penjualan benih biji-bijian dari kawannya, sahabatnya yang di Asbahan. Kawannya ini insyaallah dijamin surga, insyaallah.